Universitas Terbuka Purwokerto, program studi agribisnis. Di sini saya akan menyampaikan tentang budidaya kangkung darat organik. Sebelum saya menyampaikan tentang budidaya kangkung darat organik, saya akan menyampaikan tentang dua jenis kangkung, yaitu yang pertama adalah kangkung darat, yang kedua kangkung air. Perbedaan tersebut terletak pada yang pertama adalah daun. Pada kangkung darat, daun itu warnanya hijau terang, agak panjang dan ujungnya itu meruncing. Sedangkan pada batang kangkung darat tipis dan kecil. Warna pada bunga kangkung darat warnanya putih, sedangkan pada kangkung air daunnya itu warnanya lebih hijau gelap atau kelam, daunnya agak lebar dan ujungnya itu tumpul, tidak runcing. Batangnya itu tebal dan besar, bunganya itu biasanya berwarna putih, keunguan atau kekuningan. Budidaya kangkung darat organik. Sebelum kita membahas tentang budidaya kangkung darat organik, kita telah mengetahui ada dua jenis kangkung yang tadi saya sampaikan. Dan untuk yang sekarang saya sampaikan adalah apa sih itu kangkung darat? Dan kangkung darat itu merupakan salah satu jenis kangkung yang dapat tumbuh di tempat yang kering. Budidaya ini dapat dilakukan baik di dataran tinggi maupun dataran yang rendah. Budidaya darat harus mendapatkan curah hujan sinar matahari yang cukup. Kangkung darat bisa diperbanyak dengan cara biji maupun stek. Namun khususnya kangkung darat ini biasanya para petani menggunakan cara menanam biji. Petani organik yaitu suatu wujud jalan keluar manfaat hadapi kebutuhan petani berkenan dengan maraknya intervensi beberapa barang sintetis atas dunia pertanian saat ini. Bisa dipandang melalui pupuk, insektisida, perangsang tumbuh, maupun sudah dibuat dengan bahan anorganik. Pertanian organik bisa diberikan perlindungan pada lingkungan serta konservasi sumber daya yang tidak dapat diperbarui, melakukan perbaikan mutu dan melindungi pasokan produk pertanian hingga harga relatif stabil. Budidaya kangkung darat organik yaitu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, pembenihan. Pembenihan tanaman kangkung darat bisa dikerjakan dengan dua cara. Yang satu dengan cara generatif dan yang satu dengan cara vegetatif. Cara generatif yaitu dengan cara biji maupun dengan cara vegetatif dengan cara stek pucuk batang. Kangkung darat bisa diperbanyak dengan biji. Untuk luasan 1 hektar dibutuhkan benih sekitar 10 kilo. Varietas yang disarankan yaitu varietas sutra atau varietas lokal yang sudah menyesuaikan. Untuk yang kedua yaitu persiapan tempat. Persiapan tempat seperti contoh yang ada di gambar ini. Tempat terlebih dahulu dicangkul sedalam 20-30 cm agar tanah itu gembur. Dan kemudian dibuat bedengan membujur dari arah barat ke timur atau timur ke barat untuk memperoleh sinar matahari yang maksimal atau penuh. Lebar bedengan sebaiknya yaitu jaraknya 1 meter. Dan untuk panjang biasanya itu menyesuaikan tempat. Dan setiap bedengan itu harus dikasih selisih atau dikasih jeda. Dalam bedengan 1, 2, 3 dan seterusnya itu harus dikasih selisih sekitar 30 cm. Yang ketiga itu pemupukan. Setelah bedengan diratakan, 3 hari sebelum saat tanaman diberikan pupuk kandang atau kotoran ayam dengan
dosis 20.000 kg per hektar atau pupuk kompos organik hasil fermentasi atau kotoran ayam yang sudah diolah dengan dosis 4 kg per meter persegi. Untuk strategi ditambahkan pupuk anorganik 150 kg per hektar, urea pada usia 10 hari sesudah tanam. Setelah tanah dipupuk, lalu proses selanjutnya adalah penanaman. Penanaman biji kangkung darat ditanam di bedengan yang sudah disiapkan. Buat lubang tanaman dengan jarak 20 x 20 cm pada bedengan yang ada di gambar ini. Contohnya kita membuat lubang di sini dan di sini. Itu jaraknya antara 20 x 20 cm. Setelah lubang ditanamkan 2-5 biji kangkung, sistem penanaman dikerjakan dengan cara zigzag atau sistem garitan baris. Yang selanjutnya adalah proses pemeliharaan yang diperhatikan yaitu tersedianya air apabila tidak ada turun hujan, sedang kemarau panjang gitu ya. Hal-hal lain yaitu pengendalian gulma pada saat tanaman tetap muda serta melindungi tanaman dari serangan hama serta penyakit. Pada setiap tanaman maupun sayuran yang ada di sawah, di perkebunan yang ditanam, pasti akan ada hama maupun penyakit yang ada dalam tanaman tersebut. Dalam kangkung darat organik ada hama yaitu ulat gayak, kutu daun, bekicot, dan belalang. Dan yang saya contohkan di sini adalah ulat dan belalang. Sedangkan dalam penyakit karat putih yang dikarenakan oleh Albugo-Ipomea reptans. Untuk pengendalian dengan cara menyemprotkan pestisida yang aman dan gampang terurai seperti pestisida biologi, pestisida nabati, atau pestisida piretroid sintetik. Pemakaian pestisida itu meski dikerjakan dengan benar dan baik, penutupan tipe, dosis, volume, semprot langkah penerapan, dan interval serta saat aplikasinya. Untuk proses yang selanjutnya adalah pemanenan. Dalam kangkung darat organik itu pada saat usianya 30 hari itu sudah dapat dipanen. Dan lewat cara mencabut tanaman hingga akarnya atau memotong di bagian pangkal tanaman kurang lebih 2 cm dari permukaan tanah. Setelah proses panen, langkah selanjutnya adalah pasca panen. Pasca panen terlebih diarahkan untuk melindungi kesegaran pada kangkung darat tersebut, yakni dengan cara meletakkan kangkung yang dipanen tersebut pada tempat yang kering, atau bisa juga dengan cara sisi akar dalam air itu direndam, serta pengiriman produk secepat-cepatnya agar kangkung itu tidak layu dan tidak rusak. Ini adalah salah satu contoh kangkung darat organik yang sudah dipanen, dan dipanennya itu dengan cara dipetik. Jadi tidak dicabut sampai akar-akarnya. Jadi contohnya berikut ya. Sekian penjelasan dari saya tentang budidaya kangkung darat organik. Apakah ada yang ditanyakan? Betul. Dan nek kados niku kula sing badhe tanglet. Nek tang sabine ibu niku budidaya tanam kangkung daratan niku ngagem napa benih napa stek niku sing napa kangkunge dipotong nggih batange. Batang, kangkung batang. Oh, kangkung batang. Lah niku carane kepripun? Nggih naneme ngangge niku. Kangkung batang ditanam. Batange ditanam. Tanam. Biasanya niku jaraknya pinten senti napa wonten 5 cm. oh besar nggih. Lah nek
paman pupuk kados niku kepripun? Nggih menawi pun seminggu niku te pupuk, mangke te semprot, Oh disemprot. semprot. Menjaga hama Oh hama niku nggih penyakit. kangkung. Nah biasanya niku kangkunge ibune niku kadang kan nggih wonten sing hasil panene sae, kadang wonten sing mboten sae. Lah kadang niku nek sing sae niku harga jualnya pinten nggih? Per Per ikete ikete nggih. 1.100 Sewu gangsal atus niku per ikete. per ikete. Nek sae nek mboten sae niku kepripun? 1.000. Oh 1000. 1.000. Oh nggih. Biasane niku nek teng sabune ibu niku umur pamanenan kangkunge pinten dinten nggih? Panene napa Panene niku umuring kangkung? kan umur. biasane napa kangkung Tetanam. ditanam mungkin umure Dinten-dinten nggih pun saged dipanen ados niku. iki umure 3 doso dinten. 3 dinten Nembus panen. Nek langkung saking mriku nek langkung saking niku napa 3 dinten niku dados kepripun? Iki mboten sae. Iki 3 doso dinten kawi 3 doso gangsal dinten. Kedah rampung. Oh kedah niku nggih. Pun rampung angsale mendeti kangkung niku. Mangke trubus malih. Trubus malih mangke pupuk malih. Terus disemprot. Nah niku pupuke ngageme napa nggih? Nggih pupuk kae ngangge urea. Oh ngageme. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang budidaya kangkung darat organik, dan terima kasih untuk para partisipasi, dan mohon maaf jika ada kekeliruan, harap dimaklumi karena saya masih belajar. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.